Berikut ini ada studi kasus yang kedua ya. Ini sih suatu peneliti ingin mencari hubungan antara penggunaan aspirin dengan peluang terjadinya heart attack atau serangan jantung ya. Nah, studi ini dimulai pada tahun 1982, berlangsung selama 10 tahun lebih ya. Karena kan terjadi heart attack kan tidak mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun, bisa dalam 5 tahun ke depan atau sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah ya, peserta yang melakukan tuh yang diuji coba tuh ada 22.071 orang ya, cowok semua, male physician. Physician tuh apa? Dokter umum ya. Intinya dokter-dokter dijadikan uji coba. Nah, jadi nah karena ini adalah studi eksperimen, nah si peneliti itu mengassign ya atau mengassign semua orang ini nih 22.000 orang ini tuh ke dalam dua grup ya, grup satu dan grup 2. Grup kedua itu adalah yang minum aspirin setiap hari. Aspirin setiap hari. Nah, nah kalau grup kedua itu minum uh, placebo namanya. Setiap hari. Nah, placebo itu sebenarnya itu ada sebuah kapsul yang mirip bentuknya sama aspirin, tapi nggak ada fungsinya apa-apa gitu. Jadi placebo itu sekedar itu kayak aspirin palsu lah atau obat palsu lah yang nggak ada fungsinya apa-apa. Namun bagi si orang-orang yang ada di grup 2, dia tuh merasa minum aspirin gitu. Padahal isinya tuh bukan aspirin, makanya disebut dengan placebo. Jadi grup 2 itu disebut dengan grup placebo. Sementara ini namanya grup aspirin. Ya, atau seringkali di dalam istilah statistika, grup pertama itu adalah grup treatment, yang kita treatment karena kita kasih aspirin. Sementara grup 2 itu adalah grup kontrol, karena sebagai kontrol ya. Jadi sebenarnya dia tuh diberi suatu obat yang nggak ada fungsinya, namun dibilang itu aspirin gitu. Nah, sementara di grup 1 dikasih obat yang memang isinya tuh aspirin. Nah, kemudian dari kedua grup ini, eh, orang-orang yang dari 22.000 tuh di random, di assign gitu. Jadi si peneliti itu tidak ngatur gitu. Ya, ngaturnya itu tapi secara random. Jadi uh, orang pertama bisa masuk grup 1, bisa masuk grup 2 gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi diatur secara random gitu. Nah, tujuannya random tuh apa? Supaya nggak ada di grup 1 yang lebih sehat dibandingkan grup 2 gitu misalkan gitu ya. Nah, jadi totalnya di grup penelitian ini tuh akan diakhiri pada tahun 1995, tapi diberhentikan pada tahun 1988 karena sudah mendapatkan hasil yang signifikan ya. Nah, jadi dari grup kontrol ya yang placebo ya, ternyata ada 187 orang ya dari total uh, dari total 11.000 ya, jadi sekitar 11.000 orang untuk setiap grup ya. Nah, namun dari 11.000 orang tersebut pada setiap grup, di grup kontrol atau di grup yang minum placebo itu 187 orang mengalami heart attack ya. Berarti atau dengan kata lain dalam percentage itu ada 1,7% mengalami heart attack ya untuk yang minum placebo. Nah, kemudian di grup yang aspirin ada 104 orang atau dengan dalam percentage itu berarti 0,9% mengalami heart attack. Nah, di sini terlihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi sekitar 45% reduce ya jika minum aspirin. Nah, jadi terlihat ini sebuah hasil yang signifikan. Nah, tapi kita lihat apakah ada jangan-jangan ada variable confounding yang ternyata yang menurunkan 45% tuh bukanlah si aspirinnya, tapi variable confoundingnya gitu. Apakah contoh variable confounding dalam kasus ini? Yang pertama itu dietnya atau makanan yang dimakan. Jangan-jangan yang dimakan di grup 1 yang aspirin itu lebih sehat dibandingkan yang grup kedua gitu. Nah, enggak juga gitu. Kenapa? Karena di sini tuh si peneliti melakukan pemisahan grup itu secara random ya. Jadi tidak mengatur, oh yang grup 1 itu harus makannya lebih baik, yang grup 2 makannya lebih sedikit, enggak gitu ya. Nah, kemudian variable confounding yang kedua, misalkan yang di grup 1 itu di grup yang aspirin dikasih exercise yang lebih
baik dibandingkan yang grup placebo. Jadi di grup placebo tidak disuruh exercise, sementara yang di grup aspirin itu disuruh exercise itu. Enggak juga ya, karena lagi-lagi karena si peneliti ini memisahkan grupnya tuh secara random gitu. Jadi bisa aja yang melakukan exercise di kedua grup itu tuh sama semua. Mungkin dari umur gitu. Mungkin aja yang yang hidup di grup aspirin itu adalah umur yang muda-muda, sementara yang di grup placebo itu umur yang tua-tua. Enggak juga. Lagi-lagi kenapa? Karena random assignment tadi gitu ya. Dan yang terakhir itu genetik. Jangan-jangan bukan karena aspirinnya tapi karena genetiknya. Jadi yang di grup placebo itu emang punya keturunan histori penyakit jantung sebelumnya. Tapi hal ini juga bisa dibantah lagi-lagi karena random assignment. Jadi si peneliti secara random mengassign setiap orang-orang 22.000 itu secara random ke dua grup, sehingga ke semua kemungkinan ini tuh bukanlah menjadi alasan kenapa bisa terjadi reduksi 45% ini. Nah, jadi di sini salah satu cara untuk menghilangkan confounding variable itu yaitu dengan melakukan random assignment. Nah, jadi di sini ada dua kesimpulan yang bisa saya ambil. Kalau studi yang kita lakukan itu adalah studi eksperimental, gitu ya, di mana si peneliti itu punya kuasa penuh dalam melakukan pengambilan data, maka kita bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat. Ya. Nah, tapi kalau dalam observational study, kita cuma bisa menyimpulkan ada hubungan doang, tapi kita tidak bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat, karena siapa tahu hubungannya itu bukan karena si variabel 1 menyebabkan variabel 2, tetapi ada variabel confounding yang kita tidak tahu dan kita tidak teliti. Itu yang jadi masalah. Ya, semoga cukup jelas perbedaan kedua studi ini. Di akhir bab 4 ini, kita juga telah belajar mengenai random assignment, dan kita juga dulu di bab 2 telah belajar tentang random sampling. Nah, jadi ada dua perbedaan signifikan antara random assignment dengan random sampling. Nah, kalau random sampling itu adalah bagaimana kita mengumpulkan data ya. Apakah kita mengumpulkan datanya itu dengan convenience sampling atau dengan random sampling. Tapi kalau random assignment itu bagaimana kita membagi data ya. Membagi suatu data ke dalam beberapa grup dan bagaimana kita memasukkannya data itu apakah secara random atau dengan kenyamanan kita aja gitu. Jadi dengan convenient assignment juga sama gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan di antara kedua random ini nih. Jadi ada dua istilah random yang kita pelajari, yaitu adalah random assignment dan random sampling. Nah, random assignment itu jika kita belajar lebih dari dua variabel ya. Kalau kita cuma belajar satu variabel doang, random assignment nggak ada fungsinya apa-apa. Sementara random sampling ini bisa terjadi di mana aja ya, di kasus apapun. Nah, untuk kasus tadi, kasus yang hubungan antara intensitas lampu dengan penglihatan anak-anak di bawah 5 tahun tadi, apakah itu random sampling? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena si peneliti itu hanya mensurvei parents atau orang tua yang dia ketemui di suatu klinik ya. Nah, jadi dia tidak melakukan random sampling. Dia hanya mengambil sampel di klinik tersebut gitu ya. Nah, siapa tahu hasilnya itu berbeda ketika dia ambil di klinik yang lain ya. Nah, jadi di kasus yang tadi itu tidak terjadi random sampling. Nah, sementara untuk studi kasus yang kedua, kita belum punya informasi yang cukup jelas apakah si peneliti itu melakukan random sampling atau enggak. Tapi yang sudah jelas, si peneliti itu melakukan random assignment. Ya, karena secara random dia mengassign setiap male physician itu ke dalam dua grup ya, antara grup placebo atau grup aspirin. Nah, di sini ada 4 buah kotak ya, di mana kita bisa menyimpulkan banyak hal nih. Nah, yang kotak yang terbaik itu adalah kotak yang nomor 1 ya, di mana random assignment itu bisa dilakukan dan random sampling itu pun bisa dilakukan ya. Berarti ini hubungan sebab akibat bisa disimpulkan ya. Dan kemudian kita bisa generalisasi kenapa bisa terjadi hubungan sebab akibat karena random assignment ini ya. Terus kenapa kita bisa mengeneralisasi ya karena random sampling ini. Bisa generalisasi ke populasi ya. Nah, tapi kalau random assignment terjadi tapi random sampling tidak terjadi, berarti kita cuma punya hubungan sebab akibat aja.
Nah, tapi kita tidak bisa digeneralisasi ya. Ya. Kemudian kotak yang 3 yang di kiri di kanan atas ini dapat digeneralisasi, hasilnya itu dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, tapi tidak ada hubungan sebab akibat ya. Karena lagi-lagi kenapa? Karena tidak terjadi random assignment ya, tapi random samplingnya tidak terjadi. Dan yang terakhir ini kasus yang paling parah, di mana random assignment itu tidak dilakukan dan random sampling pun tidak dilakukan. Berarti ini tidak dapat digeneralisasi, dan juga ini tidak ada hubungan sebab akibat ya. Nah, artinya mah kita nggak dapat kesimpulan apa-apa sih kalau random assignment dan random sampling itu tidak dilakukan ya. Jadi kita tidak mendapatkan kesimpulan apa-apa sih. Nah, ini adalah akhir dari bab 4, di mana bab 4 ini kita belajar mengenai bagaimana penelitian dengan dua variabel itu dapat dilakukan ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari hubungan sebab akibat, tapi untuk mendapatkan hubungan sebab akibat, kita harus tahu dulu apakah ada asosiasi di antara kedua variabel tersebut. Setelah itu kita harus menentukan apakah studi kita itu adalah studi eksperimental atau studi observasional. Dan kemudian di sini kita belajar juga mengenai perbedaan antara random assignment dengan random sampling. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya.